Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 5 dari program studi teknik perawatan pesawat udara akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami beri judul Emansipasi. Sebelumnya terima kasih kepada Pak John Erickson Purba yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami menyelesaikan tugas kami yang akan kami presentasikan hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang akan mempresentasikan hasil tugas kami pada hari ini. Yang pertama ada Raka Haqqi Habibi, yang kedua ada Irsyad Priyazufar, dan yang ketiga ada Muhammad Noval Azmi Aziz, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator Afrian Syaputra. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang mana kita akan membahas tentang pengertian dari emansipasi yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Noval Azmi Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara Afrian yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang pengertian emansipasi. Emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi itu harus memberikan hak yang sepantasnya diberikan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah dirampas atau diabaikan sebelumnya. Hal ini penting diberikan sebagai sarana kebebasan, pengembangan diri, dan meningkatkan kemahiran profesional agar semua orang saling bahu-membahu dalam pembangunan tanpa membeda-bedakan aspek-aspek kehidupan tertentu. Meski istilah emansipasi identik dengan emansipasi wanita, penggunaannya bisa meluas. Misal, emansipasi orang kulit hitam terhadap rasisme di negara barat. Artinya, orang kulit hitam berusaha mendapatkan persamaan hak dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya akan saya teruskan kepada saudara Irsyad Priyazufar yang akan menjelaskan tentang sejarah singkat emansipasi. Terima kasih saudara Noval telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang sejarah singkat emansipasi. Emansipasi berkaitan dengan Perang Dunia yang menciptakan kondisi untuk terjadinya perubahan sosial, politik, ekonomi yang menguntungkan wanita. Ketika laki-laki bertempur di garis depan, perempuan harus mengambil pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Di bidang politik, emansipasi terkait dengan revolusi di negara-negara seperti Rusia Soviet setelah tahun 1917 atau 1917. Eropa Timur dan komunis Cina setelah tahun 1945. Jerman pada tahun 1918 sampai dengan 1919 dan Turki pada tahun 1922 hingga 1992. Di antara negara-negara demokratis, negara-negara pertama yang memperkenalkan hak pilih perempuan adalah Selandia Baru pada tahun 1893 dan Australia pada tahun 1902. Di Amerika Serikat, perempuan mendapat hak pilih pada tahun 1920. Di Eropa, peran politik, sosial, dan ekonomi perempuan berubah lebih bertahap. Perempuan mempunyai hak pilih di Inggris pada tahun 1918 dan setara dengan laki-laki pada tahun 1928. Swiss menjadi negara terakhir yang memberikan hak suara pada wanita di tahun 1971. Di bidang hukum, sebagian besar negara demokrasi barat nyusahin pengedit tadi. ini koma-komanya bagaimana sih? Di bidang hukum, sebagian besar negara demokrasi barat hingga tahun 1960-an dan 1970-an, misalnya fasilitasi dan perlakuan yang lebih adil terhadap perempuan dalam perceraian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Raka, tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Terima kasih kepada Irsyad Priyazufar yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank tahun 2019, negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender.
dan masih belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Femi Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Saat ini partisipasi perempuan di Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Ujarnya saat membuka rapat koordinasi mendorong penyelesaian rancangan Perpres tentang grand design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Fenomena politik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain, di mana perempuan masih sibuk untuk menuntut kesetaraan dalam hal untuk masuk dalam kawasan politik. Peran perempuan dalam bidang politik memang masih sangat minim. Secara umum, anggota Parlemen Dunia menurut perhitungan IPU, Interparliamentary Union, baru sekitar 13,7%. Dari jumlah tersebut tidak mempresentasikan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika putusan yang dihasilkan lebih banyak mendomestikan peran-peran perempuan. Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dikhawatirkan dari adanya praktek marginalisasi perempuan dalam politik adalah keputusan-keputusan serta kebijakan yang tidak berperspektif perempuan. Dalam hal ini maksudnya adalah ketika kepentingan perempuan tidak atau jarang diimplementasikan dalam kebijakan yang dihasilkan dalam parlemen sehubungan dengan jumlah laki-laki yang sangat mendominasi parlemen. Ketika perempuan tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dan hanya berperan sebagai penikmat keputusan, dampak lebih lanjut adalah perempuan yang akan semakin terpinggirkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesempatan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki sebagai sesama warga negara akan semakin tipis. Diskriminasi terhadap perempuan akan semakin berkembang. Keikutsertaan perempuan dalam parlemen bisa menjadi akar untuk memperjuangkan berbagai permasalahan kaum perempuan. Keputusan atau kebijakan yang memperjuangkan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan diharapkan dapat memajukan kepentingan kaum perempuan melalui para politisi perempuan. Demikian saya kembalikan kepada moderator Afrian Syahputra. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.